Jadi kalau kita masih belum paham Allah Maha Baik, berarti jiwa kita masih anak-anak semuanya itu. Makanya dalam bermain itu jangan merebut peran, tetapi how to be the best actor. Bekerjalah, nanti kerjamu yang akan dinilai oleh Allah, bukan hasilnya. Ketika Anda merasa ada ketidakadilan, tunggu saatnya keadilan Allah di hari kemudian. Dari Nebula, mungkin muncul pertanyaan dari pemahaman yang kurang lengkap dari khairuhu wa syarruhu minallahi ta'ala. Apa pemahaman yang kurang lengkap, kurang sempurna, atau Buya yang kurang sempurna memberikan penjelasannya? Ini pertanyaan gini Buya, orang melakukan keburukan atau kejahatan, kemudian ketika ditegur, kenapa kamu melakukan itu? Kemudian orang itu akan menjawab, wah ini semua kehendak Tuhan, kehendak Allah. Jika Allah menghendaki baik, ya maka saya akan menjadi baik. Nah ini dua kemungkinan, khairu wa syarru minallahi ta'ala, ini tidak paham, atau Buya nerangkannya belum tuntas. Maka Buya tuntaskan Buya. Iya. Kalau orang melakukan kejahatan di depan saya, kemudian saya tegur, dia marah gitu. Alasannya saya ini kan ditentukan Tuhan, ini kan ketentuan Tuhan, maka orang itu saya tampar juga. Kalau dia menanya kenapa Anda tampar saya, disuruh Tuhan juga. Ini tidak akan selesai seperti itu, tidak akan selesai seperti itu. Iya, ini kesalahpahaman awalnya adalah dari antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, percaya kepada takdir Tuhan, baik dan buruk semuanya dari Allah. Dapat rezeki Allah yang menentukan, begitu kan? Duit hilang Allah yang menentukan. Orang terlahir dari Tuhan, orang mati dari Tuhan. Itu seperti itu. Sehingga lalu akhirnya ketika kita menerima takdir Tuhan, tetapi ketika kita berbuat itu included, termasuk dianggapnya. Jadi kalau kita berbuat baik memang sudah ada ketentuan orang baik. Kalau kita orang beriman ya sudah ketentuan iman. Kalau kita orang kafir ya ketentuan kafir. Ini begini, ini perlu saya jelaskan. Allah itu Tuhan yang menciptakan kita, diturunkan di sini untuk disayangi, difasilitasi, semua diberi gratis, betul nggak? Sadar nggak Allah sangat sayang kepada kita, Allah sangat mencintai kita, dan semuanya diberikan untuk kita semuanya. Mana mungkin Allah itu berbuat jahat kepada kita? Bapak-bapak punya anak enggak? Sayang enggak? Oke. Kenapa anak bapak ketika minta uang untuk beli es, tetapi dia sedang batuk, dikasih enggak? Katanya sayang. Ya kalau sayang dikasih dong. Kenapa enggak? Maka kita juga harus mengatakan bahwa ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, jangan katakan Allah medit, karena Allah tahu apa yang layak diberikan kepada kita. Itu saja. Malah justru ini ada satu hadis Nabi yang mananya begini, orang itu rezekinya lancar, badannya sehat, namanya disanjung-sanjung orang,
Tetapi orang itu lagi diazab oleh Allah. Di mana azabnya? Orang lagi diazab sama Allah, tapi dia tidak sadar diazab. Diazab oleh Allah karena mulutnya sudah tidak mau lagi menyebut Allah. Kepalanya sudah tidak mau lagi menyungsep ke sini. Sengaja dibiarkan wa namudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Orang itu tidak merasa. Jadi ketika engkau juga buktikan kesayangan kepada anak itu dengan tidak memberi, berarti Anda betul-betul sayang. Karena kalau lagi batuk makan es, maka akan menyebabkan peradangan di tenggorokannya. Jadi tidak diberi itu karena sayangmu kepada anak itu. Tetapi ketika Anda itu, anak ini sudah nakalnya nggak ketulungan, dan Andanya lagi bad mood, daripada anak itu mecahin TV, ya kan, minta yes nyacak motor aja los bisa gitu. Dia kasih juga kok, kesel sih lah mana sih motor los. Mangkatin siapin tuh luat di kedok. Gitu. Nah itulah makanya sehingga tidak mungkin Allah berbuat buruk kepada kita. Jadi pengertian khairi wa syarri itu adalah bukan sudut pandangnya Allah, tapi sudut pandang kita manusia. Si anak kecil yang tidak dikasih uang merengek sampai nangis guling-guling, nggak dikasih, dia mengatakan bapak medit, bapak tidak sayang. Kita juga sama kepada Allah begitu. Allah sayang kepada kamu, kamunya mengatakan Allah tidak sayang. Jadi baik dan buruk itu dalam persepsi kita. Coba Anda mau berangkat ke kantor, tiba-tiba motornya mogok. Ini nasib baik apa nasib buruk? Buruk. Anda baru tahu bahwa motor mogok itu adalah untuk menyelamatkan Anda, karena di kantor Anda terjadi perampokan seperti BRI yang ada di Jatibarang itu, di mana, di Patesan yang pernah dirampok tuh, di Bulak ya, yang di Bulak itu. Kepala BRI-nya kebetulan lagi di Bandung, ada suatu sehingga dia terlambat nggak bisa pulang. Bayangkan kan gitu. Dia kesel, kenapa saya nggak bisa pulang terlambat. Ini banyak sekali. Begini, anak mati, menurut Bapak ini khair apa syar? Syar menurut kamu kan? Kalau Nabi Khidir membongkar rahasia itu, bahwa anak mau dimatiin karena nanti kalau besar akan menyiksa kamu, terima kasih enggak? Jadi praduga buruk kita kepada Allah itu adalah karena suudzon kita kok. Jadi baik dan buruk menurut persepsi kita. Allah mah nggak ada buruknya, baik semua dong, gimana lagi? Bapak baik semua, semuanya, apalagi itu uang 5.000, sawah juga dia kan buat sekolah kamu, betul nggak? Nah, si anak mengatakan bapaknya medit nggak? Karena nggak dikasih, bilangnya apa? Medit. Ya itulah kita. Jadi kalau kita masih belum paham Allah maha baik, berarti jiwa kita masih anak-anak semuanya itu. Jadi seharusnya bunyinya supaya jangan salah paham, antuk minabil qadari khairihi wa khairihi wa khairihi wa khairihi minallah semuanya. Cocok nggak gitu? Ini sih Buya sangkut pautnya dengan kita melakukan maksiat, kemudian menyadarkan ya mungkin kehendak Allah. Ya. Itu begitu, itu yang jadi pertanyaan. Kita melakukan maksiat, keburukan. Wong ini kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, nanti keburukan itu tidak pernah akan wujud juga sih.
Surganya apa sih? Nggak bakal orang melakukan keburukan tapi mengandalkan qada atau itu dari Allah. Jadi jawabannya demikian itu benar nggak? Bisa diterima nggak? Saya melakukan keburukan, kemudian ditegur orang, kok kamu kok gitu? Kita jawab, ya Tuhan menghendaki begini ya, jadi beginilah, begitulah kira-kira. Kalau orang itu percaya kepada qada dan qadar, nggak mungkin jahat kok. Kenapa? Saya sebagai seorang sutradara punya panggung sandiwara. Saya tunjuk ini, kamu jadi raja, kamu jadi pembantu, kamu jadi permaisuri, kamu jadi apa lagi? Jadi malingnya. Ya, ini jadi anaknya. Ini jadi sengkuninya ada. Ya. Ini semua harus bermain sesuai dengan perannya, betul nggak? Ketika si raja itu dalam skenario saya sesuai dengan sinopsis yang ada, dia itu raja yang galak, main tampar. Ternyata di panggung dia nggak mau nampar, berarti dia menyalahi skenario saya. Nanti pada akhirnya mah yang akan mendapat piala citra bukan peran yang dimainkannya, tetapi aktingnya yang akan dinilai oleh Allah itu. Lalu siapa yang dapat piala citra? Bukan raja, pembantunya yang mainnya pinter itu. Makanya dalam bermain itu jangan merebut peran, tetapi how to be the best actor, bagaimana menjadi aktor yang terbaik. Nah, jadi kalau kita memang sadar sedang bermain, sedang melaksanakan skenario Allah, maka di mana kita menderita hidup ini? Percaya enggak? Sebabnya kita menderita karena kita menyangkal sesungguhnya. Kenapa aku tidak terlahir cantik? Kenapa usahaku gagal semuanya? Akhirnya kita menderita. Nah, itulah makanya kita dalam beramal pun, dalam berkarya beramal, itu persoalan berhasil dan tidak berhasil, sukses atau tidak dinilai oleh Allah. Tapi bagaimana kita berproses, itu yang dinilai oleh Allah. Yang dinilai adalah etos kerja kita, semangat kita, disiplin waktu, bangun pagi, pulang sore, kehati-hatian, check and recheck terus, ya kan gitu. Itu yang akan dinilai, bukan berhasil. Makanya wa qul ya'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah, nanti kerjamu yang akan dinilai oleh Allah, bukan hasilnya. Nah, begini, ini kepala-kepala sekolah SMA kan ada penilaian, penghargaan, ya kan gitu, setiap tahun ada. Itu dinilai dari angka kelulusan. Angka kelulusan. Ternyata SMA 1 Cirebon Kota, ya kan gitu, SMA 1 Sindang mendapat penghargaan dari bupati karena sukses memimpin sekolahnya berdasarkan kelulusan. Dasarnya apa? Ini adalah satu ketidakjujuran dalam diri kita sendiri. Bisanya lulus 100% karena yang sekolah di SMA 1 rata-rata anak pejabat. Fasilitas sekolahnya, perpustakaannya, ruangannya pakai AC dan sebagainya, itu mendukung keberhasilan dia. Dia sendiri masuk kerjanya jam 10, jam 12 shopping dulu, baru masuk jam 1 terus pulang. Sementara guru SMA yang ada di pelosok sana, di mana? Di sini Walet dah. Saya Walet. Kan gitu. Berangkat jam 6, pulang jam 6.
Siswa yang nggak masuk dicari rumahnya, mana orang tuanya, dibujuk-bujuk, dia muter bekerja, ternyata lulusnya hanya 80%, tidak ada yang menghargai. Ketika Anda merasa ada ketidakadilan, tunggu saatnya keadilan Allah di hari kemudian. Maka saya itu